Ayo kita melakukan breathing untuk semangat. Udah bisa kan? Oke, sebut semangat. Baiklah, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu kita membahas apa? Tentang apa? Tentang iklim. Coba siapa yang berani menjelaskan siapa tentang pengertian iklim? Oke, benar. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah yang diukur dalam jangka waktu yang panjang. Ya, iklim itu terjadi dalam waktu diukur dalam kurun waktu yang panjang. Oke, materi kita hari ini masih berkaitan dengan iklim, yaitu kita akan membahas tentang lingkungan dan perubahannya. Ibu harap ya pembelajaran pada hari ini nanti kalian bisa dapat menjelaskan tentang pengertian lingkungan, penyebab perubahan lingkungan, dan cara menjaga lingkungan. Coba kalian dengarkan dan lihat mana sih gambar yang kotor, mana sih lingkungan yang bersih dan kotor. Coba kalian lihat mana lingkungan yang bersih. Lingkungan yang kotor? Kenapa menurut kalian gambar yang sebelah kanan itu terlihat sebagai lingkungan yang bersih? Karena terlihat rapi dan nyaman. Karena terlihat rapi dan nyaman. Benar sekali. Oke, dijelaskan sedikit tentang lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita atau makhluk hidup. Nah, lingkungan juga mempengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan dapat mengalami perubahan sama seperti iklim. Perubahan lingkungan ada yang berdampak baik dan ada yang berdampak buruk. Coba kalian beri contoh dari perubahan lingkungan. Kalian bisa? Katakan. Coba, Naila. Terjadinya banjir karena banyaknya Jadinya banjir karena tersumbatnya sungai dan oleh sampah ya. Terus ada lagi yang bisa nyebutin? Sama lagi contohnya? Baik, ada tanah longsor. Oke. Baiklah, untuk agar kalian bisa lebih memahami lagi, Ibu ada video. Nanti setelah kita melihat video ini, Ibu harap kalian bisa mendiskusikan dengan kelompok kalian dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu beri kepada kalian. Mari ya. Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa bumi adalah rumah bagi semua makhluk hidup? Bumi adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Di bumi terdapat hutan yang hijau, udara yang bersih, dan sungai yang jernih. Lingkungan yang sehat sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Keindahan alam yang dulu kita nikmati, kini perlahan berubah. Pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah terbesar di dunia saat ini. Pernahkah kalian melihat berita tentang banjir, kebakaran hutan, atau sungai yang dipenuhi sampah? Peristiwa seperti itu sering terjadi di berbagai daerah. Banyak lingkungan yang dulu bersih dan hijau, kini mulai tercemar dan rusak. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak manusia yang tidak menjaga lingkungan. Sampah dibuang sembarangan, sungai menjadi kotor, dan udara tercemar oleh asap pabrik dan kendaraan. Perubahan lingkungan ini sebagian besar terjadi karena aktivitas manusia, seperti membuang sampah sembarangan, polusi udara dari kendaraan, serta penebangan hutan. Jika tidak segera ditangani, kerusakan lingkungan dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Pencemaran air terjadi ketika sampah dan limbah dibuang ke sungai atau laut. Akibatnya, air menjadi kotor dan berbahaya bagi makhluk hidup. Banyak ikan yang mati karena air yang tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Udara yang kotor dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti batuk, sesak napas, dan gangguan kesehatan lainnya. Pencemaran tanah terjadi karena sampah yang sulit terurai seperti plastik. Sampah tersebut membuat tanah menjadi rusak dan tanaman sulit tumbuh. Kerusakan lingkungan juga dapat menyebabkan berbagai bencana. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Perubahan lingkungan juga membuat suhu bumi semakin panas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita? Sebenarnya, menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua dapat membantu menjaga lingkungan. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menanam pohon. Dengan menjaga lingkungan, kita turut menjaga masa depan bumi. Jika kita tidak mulai menjaga lingkungan dari sekarang, kerusakan alam bisa menjadi semakin parah di masa depan. Lingkungan yang kotor dan tercemar dapat membuat kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi terancam. Oleh karena itu, kita harus mulai peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Bumi adalah rumah kita bersama. Jika kita merawatnya dengan baik, bumi akan tetap menjadi tempat yang indah untuk generasi sekarang dan masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mari kita jaga bumi kita bersama. Oke, ya. Udah cukup paham sampai sini? Nah, oke, selanjutnya setelah kalian melihat video ini dan sedikit penjelasan dari Ibu, sekarang kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok, tolong diskusikan, dan nanti kalian maju 1 orang perwakilan dari kelompok kalian. Maju perwakilan 1 orang, maju dari setiap kelompok. Oke. Kita ada gambar emas sama pabrik. Coba kalian sebutkan bagaimana 5 cara agar lingkungan terlihat, agar lingkungan tidak tercemari. Dari nomor 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa sebutin diskusi kalian soal 5 cara agar lingkungan tidak tercemari. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan lingkungan. 3. Menghemat air dan energi. 4. Mengurangi penggunaan kendaraan. 5. Menjaga lingkungan sekitar dan saluran air. Oke, baik, beri tepuk tangan. Baik, bisa kembali ke dulu. Nah, setelah kalian mengetahui gimana cara menjaga lingkungan agar terjaga, itu memberi penjelasan lagi bahwa lingkungan itu dapat berubah karena 2 faktor, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Seperti apa contohnya? Banjir,
Apalagi longsor, gunung meletus itu terjadi karena aktivitas alam. Nah, kalau faktor manusia itu karena manusia itu sendiri tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga alam kita, tidak melestarikan alam. Nah, contohnya apa saja? Menjadi gundul. Oh ya, hutan menjadi gundul. Terus? Apalagi karena faktor manusia? Sungai menjadi kotor. Ya, sungai menjadi kotor. Ada lagi yang bisa sebutin? Ya, benar, membuang sampah sembarangan. Jadi penjelasan sekali lagi yaitu tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Nah, lingkungan yang ada di sekitar kita yang namanya lingkungan itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi kalau kita nggak menjaga lingkungan itu berdampak pada kehidupan kita, baik kehidupan dampaknya nggak terlihat sekarang, tapi terlihat beberapa tahun kemudian. Dan itu tadi lingkungan terdiri dari dua faktor, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam itu ya seperti gunung, dan kalau lingkungan buatan seperti sekolahan, lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, coba kita sebutin bareng-bareng tadi gimana sih cara menjaga lingkungan. Dapat dilakukan dengan cara apa? Membuang sampah dan sampah yang menanam pohon, terus menghemat air dan energi. ya benar, air dan energi. Sebenarnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Namun yang terlihat dapat merusak dan berpengaruh pada lingkungan kita itu terjadi karena faktor manusia. Jadi bukan alam yang merusak kehidupan kita, tapi kitalah yang merusak kehidupan alam. Baiklah, Ibu harap kalian bisa dan paham tentang materi hari ini. Untuk materi selanjutnya itu tentang sumber energi. Nah, nanti kalian pelajari terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita bahas soal apa? Sumber energi. Nah, paham ya untuk materi hari ini? Ya, alhamdulillah. Untuk pengingat saja dari Ibu bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan itu berdampak untuk masa depan kita, berdampak untuk keberlanjutan hidup kita. Allah akan memberikan kehidupan yang baik kalau kita juga menjaga dan melestarikan lingkungan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk ketua bisa tolong pimpin doa dulu. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.